Sebelumnya saya turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang guru Pondok Pesantren An-Nahdah tempat kami belajar dan mengajar di sana, Ustaz Rasidin AL jam 5 tadi subuh pas salat sunat tahiyatul masjid. Jadi di masjid. Baik, satu bentuk pelajaran besar buat kita adalah kematian. Dan ternyata ada 4 kewajiban kita atas orang meninggal. Mandikan, kafani, salati, kuburkan. Mandikan, sucikan, kafani tutup auratnya, kemudian salati untuk ibadahnya, dan yang berikutnya yang keempat, kuburkan untuk menenggelamkan baunya. Baik, ternyata di dalam kubur ada siksaan. Disiksa. Diimpit tadi disampaikan, ada yang dibakar, ada yang digigit ular, ada yang terpukul, ada yang terikat, macam-macam. Ingat, ada amalan yang bisa menjadi penerang di alam kubur. Bahkan menghindarkan siksa kubur. Yang pertama, jaga salat 5 waktu kita. Kalau perlu tunggu waktu salat. Jangan kita yang ditunggu kapan salatnya, tapi kita yang nunggu waktu salat. Apalagi perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sedekah kita dilipat gandakan. Amin. Apalagi perbanyak baca Quran. Baca Quran. Kalau kita baca Quran, hafal Quran luar biasa. Baca Quran 70 kali Quran di luar bulan Ramadan. Kalau hatam 1 kali, bagaikan menamatkan 70. Tapi kalau kita hatam Quran dalam salat, apa salahnya? Salat pakai ada Quran. Kalau salat tahajud, ada Quran, bagaikan menamatkan 700 kali Quran. Nah, resikonya kalau mati lampu itu aja. Apalagi memperbanyak tasbih. Memperbanyak tasbih. Ya, insya Allah. Selain lakukan 4 hal ini, jaga salat, baca Quran, sedekah, banyak tasbih. Tapi hindarkan penyebab orang yang banyak disiksa dalam kubur. 4 yang menyebabkan banyak orang tersiksa di dalam kubur. Yang pertama, pembohong. Orang yang suka bohong itu paling banyak kata Nabi disiksa di kubur. Yang kedua, orang yang berkhianat. Hati-hati pengkhianat. Sudah janji. Ngecewain lagi. Yang ketiga, yang mengadu domba. Yang menyebarkan berita hoax. Apa? Ya itulah, hoax. Itu hati-hati. Dan yang terakhir, yang tidak bagus istinjanya. Hati-hati, pipisnya. Yang paling banyak orang disiksa di kubur karena air kencing. Makanya kalau kencing bersihkan, laki-laki kalau perlu dipukul-pukul sedikit. Gak usah digini-giniin, matilah kau. Digini-giniin, ya. Jangan, ya. Jadi sebaiknya sampai tidak ada. Sampai tidak ada. Karena kadang-kadang banyak orang pipis berdiri. Habis itu jalan pakai celana, keluar lagi bonusnya. Sampai 3 kali. Baiklah, ternyata kita akan mendapatkan doa-doa. Bonus buat kita yang nonton Islami Tindak belum tidur. Banyak tidur pagi nih. Jangan tidur dulu. Ada doa agar kita dibebaskan dari segala azab kubur. Dan agar puasa Ramadan kita menjadi penyelamat kita di alam kubur. Kepada Habib kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap dari kita pasti punya tempat di dalam kubur. Kita punya tempat 2 meter kali 1 meter kurang lebihnya. Kita semua pasti akan mati, kita akan meninggalkan hidup di dunia. Orang yang hebat, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Mereka orang yang hebat kata Rasulullah, yang bisa menahan diri dan beramal untuk setelah kematian. Dan ada doa-doa yang memang insya Allah jika kita rutinkan kita akan dijauhkan dari azab kubur.
Pertama yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam dalam kisahnya, yaitu surat Al-Muluk. Dalam hadis Nabi mengatakan surat Al-Muluk hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat Al-Muluk, suratut Tabarak. Ya, kita baca insya Allah nggak sampai 5 menit, itu menghalangi kita dari siksa kubur. Orang yang rajin membaca surat Al-Muluk dijauhi dari siksa kubur. Kapan baiknya baca surat Al-Muluk? Biasanya ibu-ibu tanya nih, kapan waktunya yang baik? Baiknya itu selepas sholat Isya. Kalau bisa sebelum tidur kita membaca surat Al-Muluk. Rutinkan setiap malam, insya Allah kita akan dijauhi dari siksa kubur. Yang kedua, di setiap tahiyat terakhir, setiap sholat kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Namanya doa tasyahud. Tasyahudnya wajib, doa tasyahudnya sunnah ya. Sunnah. Apa doa tasyahud? Di antaranya tentang meminta agar Allah jauhkan kita dari siksa kubur. Doanya nih saya baca dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kalau mau panjangin, wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghram wal ma'tham. Ada panjang doanya. Tapi yang intinya, yang mengenai tentang azab kubur jangan kita tinggalkan. Apa doanya? Biar kita baca sama-sama supaya kita hafal doanya. Insya Allah. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa Rasulullah SAW pesankan kita baca setiap selepas tasyahud akhir sebelum salam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baca, ya Allah jauhkan saya dari siksa api neraka jahanam. Jauhkan saya dari siksa kubur. Ini doa yang insya Allah membacanya pasti dijauhkan dari siksa kubur. Adapun hempitan pasti akan kita rasai. Tapi azab insya Allah akan dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Amin amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Ridho, silakan. Masa kecilku penuh dengan cinta, kasih sayangmu ibu. Oh, dan kini aku telah dewasa, seringkali lupa berdoa untukmu ibu. Siksamu, lindungilah dia. Ya Allah, limpahkan segala rahmatmu, bahagiakan